Gimana sih cara membuat judul novel yang menarik? Well, aku bakalan bahas itu semua. Video ini dipersembahkan oleh penerbit Ujward Media. Mari bergaya dengan karya. Selamat datang di Menjadi Penulis, channelnya para calon penulis. Seperti yang ada di judul, aku bakalan bahas gimana sih caranya bikin judul novel yang menarik, yang bikin orang kayak pengen baca gitu loh. So, pastikan dulu kamu sudah subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan notifikasinya supaya ketika aku update, kalian bisa langsung nonton. Hal pertama ketika kamu bikin judul, pastikan judul kamu itu beda dari yang lain atau unik. Gimana sih judul yang unik itu? Sebenarnya standar unik bagi setiap orang itu berbeda-beda gitu. Tapi kita akan bisa membedakan antara oh ini nih unik gitu. Unik itu salah satunya jarang dipakai sama orang lain, atau misalkan aneh gitu kan. Unik itu bisa jadi aneh. Kayak misalkan aku pernah nemu judul dengan hanya satu huruf aja. Mungkin sekarang udah banyak ya, tapi dulu-dulu itu kayak satu huruf itu kayak judulnya satu huruf doang. Buku remaja dengan judul huruf A, huruf R, meskipun di bawahnya ada tagline atau panjangannya gitu. Tapi menurut aku itu unik. Itu penulisnya kalau nggak salah Wulan Fadi deh ya. Tapi intinya seperti itu. Nah, kamu harus menemukan arti unik bagi kamu gitu. Coba temukan kata-kata, entah dari diksinya misalkan yang unik, entah dari format kalimatnya gitu, atau misalkan ya pokoknya apapun gitu yang dirasa unik dan beda. Aku juga pernah nemu judul yang panjang banget, padahal kalau secara judul kayak ih apa sih judul panjang, tapi justru kalau menurut aku rada unik gitu. Judulnya itu kayak kalimat gitu panjang, tapi ketika dibaca enak dan unik gitu. Meskipun kadang-kadang judul yang terlalu panjang itu kayak susah diingat gitu. Tapi ya tiap penulis punya otoritas untuk milih judulnya sendiri, untuk bikin judulnya yang menarik, yang unik menurut dia gitu. Yang penting orang lain suka gitu. Yang kedua, pastikan judul cerita kamu itu nggak membocorkan isi. Sekarang itu banyak banget yang membocorkan isi, tahu nggak? Kayak mohon maaf nih, kayak banyak aku diselingkuhi suamiku gitu. Itu kan kayak udah membocorkan, oh berarti Sina bakal diselingkuhan gitu. Ya nggak menyalahkan sih sebenarnya, cuman kayak kita cari variasi lain lah gitu. Jangan yang membocor-bocorkan itu. Terus ada juga judul-judul novel yang ujungnya terakhir, cinta terakhir, pertemuan terakhir. Bukan nggak boleh gitu. Di bukunya Bapak Isa Alamsyah itu dijelaskan ada kesalahan-kesalahan penulis, salah satunya yang judulnya ini gitu, terlalu membocorkan isi. Nah, ada judul yang banyakan terakhir itu udah terlalu banyak digunakan gitu. Dan meskipun novel kamu misalkan nggak membocorkan isi, kayak judulnya ada kata terakhirnya tapi nggak membocorkan isi, kok isinya nggak kayak gitu kok misalkan. Tapi orang lain terlalu berasumsi bahwa kalau ada yang judulnya terakhir, kata-katanya terakhir, itu biasanya sering banget dikaitkan, oh ini pasti bakal ada yang meninggal atau enggak sad ending gitu. So, usahakan untuk nyari judul yang gak ketebak lah. Yang ketiga, sudah pasti kamu harus membuat judul yang sesuai dengan isi novel. Jangan clickbait gitu ya, jangan kayak YouTuber gitu, judulnya apa, isinya apa gitu. Nggak semua YouTuber sih. Ya, maksudnya oknum-oknum tertentu yang kayak nulis judulnya ini, isinya ini. Nantinya penonton atau pembaca itu jadi kecewa gitu. Pastikan kamu bener-bener memilih judul yang sesuai dengan isinya gitu. Jangan hanya menarik, tapi kalau ujung-ujungnya mengecewakan kan baper gitu kan ya, baper gitu. Yang keempat, buatlah judul yang berani gitu kan. Banyak orang yang kayak cari aman, cari yang normal-normal aja, judulnya yang standar aja, cari aman. Alasannya mungkin banyak. Yang pertama, takut jadi pusat perhatian, atau misalkan takut ada masalah tertentu atau apa gitu loh. Tapi ya sebenarnya kita itu harus bikin sesuatu yang menggebrak gitu. Salah satunya dari judul dulu, karena judul itu gerbang gitu. Gerbang ketika orang lain ingin membaca novel kita, tentu yang dibaca pertama kali itu adalah judulnya gitu. Baru kemudian ke bab 1 dan lain sebagainya. So, pastikan judul kamu itu berani. Aku punya judul buku yang menurut aku berani dari Mark Manson. Judulnya itu Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Itu kalau menurut aku unik gitu. Kalau salah judulnya ya mohon dikoreksi, aku nggak lihat catatan. Jadi intinya judulnya kayak gitu. Kalau menurut aku itu kayak berani. Emang bodoh amat itu diajarkan, bukannya bodoh amat itu kayak konotasinya negatif. Ih, kamu mah orangnya teh bodoh amat gitu.
seharusnya kamu itu harus peka gitu. Nah, ini kan biasanya konotasinya negatif gitu. Tapi kok ini kayak konotasi positif gitu, kayak ada seninya gitu loh. Nah, ini yang menurut aku berani gitu. Ya, so kamu bisa coba nyari judul-judul yang berani kayak gini gitu. Tapi judul yang kayak gitu pun harus dipertanggungjawabkan dengan isinya. Jangan sampai judulnya kayak gitu ya isinya kayak gitu. Yang kelima, usahakan membuat judul yang provokatif. Ini aku baca di buku Bapak Isa Alamsyah juga yang 101 Dosa Penulis. Jadi ada gitu bahwasannya kita harus membuat judul yang provokatif biar membuat orang kayak gitu, kayak lagi tidur kayak wow gitu. Aku jujur suka banget judulnya novel Bunda Asmanadia yang judulnya itu Surga Yang Tak Dirindukan. Ini aku udah sebut berapa kali di video-video aku sebelumnya. Pokoknya apa ya, judulnya itu kayak provokatif gitu. Surga itu biasanya dirindukan, diinginkan gitu, tapi kok surga yang tak dirindukan gitu. Dan itu menurut aku sangat-sangat keren. Nah, kamu juga bisa memprovokasi. Biasanya provokasi ini sesuatu yang apa ya, bertolak belakang gitu. Misalkan kenyataannya kan kita pengen ke surga, tapi kok di judul ini nggak pengen gitu, tak dirindukan. Atau sebaliknya, di aslinya itu buruk, tapi misalkan judulnya jadi bagus. Nah, itu kan kadang-kadang suka apa ya, bikin orang penasaran. Misalkan neraka yang dirindukan. Ya ini makanya sebatas contoh aja. Misalkan seperti itu gitu. Ini kan surga yang tak dirindukan. Terus ada juga judul neraka yang dirindukan. Bisa aja gitu kan. Nah, itu provokatif kayak gitu. Itu hanya contoh aja. Pokoknya intinya cari judul-judul yang bikin orang kayak bangun dari tidurnya dan langsung gue harus beli gitu. Itulah 5 hal yang harus kamu perhatikan ketika kamu ingin membuat judul. So, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Dan juga nyalakan notifikasinya supaya ketika aku update, kamu bisa langsung nonton. So, bye.